Selamat malam, Selamat malam. Selamat hari Minggu buat semua yang sudah ada dan bersama-sama dengan Garda Depan TV. Sik. Apa itu Garda Depan TV? Langsung saja. Dia curi start lagi. Kita sudah di episode 4 ya. Harapannya sih udah banyak yang tahu, cuman ada beberapa yang masih nanya apaan sih Garda Depan TV. Mungkin Kakak Pendeta Desi akan menjelaskan. Ya, bicara soal Garda Depan TV, ini sebenarnya bicara soal kehadiran kita yang artinya kita nggak pernah sendiri gitu ya. Kehadiran kita yang selalu tetap ada orang-orang yang selalu mendampingi, support gitu ya, untuk menunjang, atau kalau kita bicara teknis-teknisnya lah ya gitu. Kadang-kadang yang kelihatan di depan gitu ya, tapi kalau nggak ada tim di belakang sana, wah kayaknya nggak cukup kuat. Nah, siapa tim di belakang sana? Kalau di gereja kita punya tim kuatnya multimedia gitu ya, tim media. Wah, mereka lah jadi garda depan kami gitu. Makanya kami pakai istilah Garda Depan TV. Kayak gitu ya, Pet ya? Ya, sekaligus apresiasi untuk semua tim multimedia yang ada di gereja yang memang bekerja keras di masa pandemi ya. Benar. Tanpa mereka juga, kalau tim medis, tim kesehatan juga jadi penunjang, penopang untuk mereka yang sakit dan terkonfirmasi COVID-19 kalau di gereja. Karena situasi ini membuat kita harus ibadah online dan lain sebagainya. Nah, mereka lah Garda Depan TV lagi. Karena kebanyakan garda depan ini tim multimedia Jabar ini ya, jadi tim berasa lagi di tanah Sunda gitu ya. Jadi apresiasi kami lah, apresiasi kita semua untuk semua yang berjuang dan berproses, karena pasti jam tidur nggak betul dan lain sebagainya. Semua yang terlibat pasti tahu rasanya lah. Betul. Maka dari itu gitu ya, kita mau ulas dari semua segi. Kalau episode 1 kita bersama-sama dengan Pendeta Daniel Mentut. Episode 2 pendeta yang masa kerjanya sudah mumpuni lah untuk dikatakan senior begitu ya, Pendeta Desi. Ya, benar. Episode 2 dengan Pendeta Boydo. Ya, dari Pospelkes Lingka, Pospelkesnya Immanuel Batam. Lalu episode 3 dengan Vikaris David Sikite. Nah, malam ini dengan Penatua Jo Haryono. Kak Desi, kenalin dong. Halo Pak, salam kenal. Ya, Penatua Jo Haryono ini sebenarnya penatua terkenal di wilayah Kaltim 2 gitu ya. Tapi dulu yang Langlang Buana dalam banyak pelayanan di seputar Kaltim 2. Pada saat menjadi warga jemaat atau presbiter juga di GPIB Immanuel Samarinda. Halo GPIB Immanuel Samarinda. Itu kemudian tahun 14 akhir ya. Soalnya beda setahun nama Desi pindah ke Bogor. Tahun 2015 baru aku datang. Berarti ketemu ya. Ya, tahun 2014 pindah ke Bogor di wilayah pelayanan Sebaot. Pindah tempat tinggal juga, lalu kemudian masuk dalam wilayah pelayanan Sebaot Bogor. Dan 2017 kemarin ya, maju ya, 2017 sebagai bagian dari presbiter di GPIB Sebaot Bogor. Jadi nggak jauh-jauh dari kawan-kawan Garda Depan TV juga. Ternyata ya gitu ya, masih sama jadi orang Bogor, apa sama gitu ya. Begitu. Mungkin supaya lebih lengkap, kayaknya kalau aku yang memperkenalkan nggak pas kali ya. Boleh dong Pak Ju bisa memperkenalkan kepada kita semua, ya yang umum-umum lah ya. Nomor 1 juga boleh Pak.
Yang umumnya bagaimana ini? Nggak tahu ya. Yang umum. Iya nih salah ngomong kayaknya. Iya. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan beroleh kehormatan pada malam hari ini. Diundang oleh garda depan ini yang luar biasa, meluangkan waktu dan mencoba berbuat sesuatu untuk kemajuan GPIB. Ya, memang kalau boleh dibilang apa ya, susah juga menghindar gitu ya. sudah lari jauh-jauh dari Samarinda pindah ke Bogor, diambil lagi gitu. Tangkap lagi ya. Tangkap lagi gitu. Ya begitulah, jadi apa mau dikata, tinggal kita menjalani saja. Puji Tuhan, sudah dari 88 dipakai Tuhan untuk menjadi pelayannya. Suatu kehormatan. Aku baru SD. 1 tahun. Ya itulah. Kemudian wah, berarti kita belajar banyak nanti nih Pak. Pasti. Tapi ilmunya udah kadaluarsa bukan udah kadaluarsa apa sih? Udah ketinggalan zaman barangkali ya. Pengalaman itu guru Pak, mau di zaman apapun itu ya. Iya. Pasti yang sedang menyaksikan juga akan belajar banyak dari percakapan kita ya untuk kepemimpinan dalam pelayanan. Gitu ya Pak Penatua ya. Iya. Sebelum lebih lanjut Kak Desia, kita mau ucapin berduka cita dulu ya buat betul. Daniel Lumentut atas dimuliakannya Ibunda terkasih. Pendeta Daniel Lumentut ini juga bagian dari kami gitu ya di Garda Depan TV. Namun karena suasana duka ini sehingga saat ini belum bisa bergabung sama-sama. Tapi kami percaya bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan bersama dengan keluarga yang ditinggalkan sehingga dapat terus maju dengan semangat-semangat yang ditinggalkan oleh Ibunda. Semangat Pak Daniel. Ya, lanjut Pet. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya dengan Joya, ini banyak banget ternyata yang masuk chat dari di sana-sana juga nih. Bu Pendeta salam ya. Nah, pengalaman kita mau share dulu nih. Saya dengan Pendeta Desi mau share soal Kades, ada pengalaman menarik nggak? Kerjasama dengan Penatua dan Diaken Presbiter non pendeta lah dalam pelayanan yang paling menarik selama Kades sudah berapa puluh tahun pelayanan? Baru setahun nih. 15 Kak. Dari tahun 2004 ditabiskan dan kemudian bersama-sama melayani di wilayah Immanuel Samarinda tapi di pos Pelkes. Nah, dalam. Selama 16 tahun nih Kades. Ada nggak kesan-kesan menarik dari pengalaman perjumpaan ya melayani bersama dengan Diaken dan Penatua yang mau di-sharing, yang mungkin kemudian yang menyaksikan oh iya ya ada pengalaman-pengalaman kayak gitu juga. Ini kok jadi kayak gue yang diwawancara ya, salah nggak sih? Ini buat supaya nanti udah ketahuan. Punya pengalaman dengan Pak Penatua juga nih. Ya, aku mungkin pengalaman selama 16 tahun ini kan mungkin yang terlama sejauh ini gitu ya, ketika ada di Kalimantan, karena memang di Kaltim 2 itu 10 tahun, 2 periode gitu ya, 2 periode, sehingga memang mungkin punya banyak pengalamannya di wilayah itu untuk sampai sejauh ini gitu ya. Nah, ada pengalaman yang paling menarik dan akhirnya gitu ya, pengalaman menarik itu memperjumpakan kami, saya dan keluarga dengan keluarganya Pak Ju justru. Makanya ada pengalaman menarik yang sampai saat ini tuh tidak pernah saya lupa.
nggak bisa dilupakan gitu. Jadi waktu kami pelayanan mempersiapkan kegiatan Natal, kalau tidak salah waktu itu persiapan Natal, kami dipercayakan jadi panitia lah. Saya dari Pos Polkes kemudian harus turun ke Samarinda dari Teluk Dalam itu, ya biasa ngatur pelayanan, ngatur siapa yang akan jadi petugas, karena waktu itu jadi seksi acara juga. Nah selesai itu entah kenapa ya, seperti biasa sebenarnya kalau dari Samarinda tuh paling cepet lah kami pulang jam 9 malam, paling cepet ya tuh biasanya bisa sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Tapi pada saat awal-awal itu sebenarnya belum terlalu sering pulang malam. Tapi pada saat itu selesai dari gereja, ya kami lewat jalur yang biasa kami mau pulang, tiba-tiba entah kenapa ya, saya waktu itu masih baru punya Diva. Umur berapa bulan, karena dia belum bisa jalan, masih digendong, kami naik motor. Lalu kemudian tiba-tiba di pertengahan itu kok saya bilang sama Pak Tua, sama Jenny, aku kok kayaknya tiba-tiba pusing, padahal nggak ada apa-apa, awalnya nggak ada apa-apa, di gereja juga enjoy lagi, hahaha hihi juga sama teman-teman GP waktu itu. Nah terus bilang saya pusing. Terus ya entah kenapa ngelihat pas kita jalan, lewatnya itu di depan rumahnya Pak Ju, depan rumahnya Pak Ju. Lalu kemudian dibilang mampir sini. Aduh, penatua siapa ya di sini? Belum terlalu kenal karena kan lebih sering di pos gitu ya. Ya. Aduh, ini siapa nih? Udahlah, mampir aja daripada ini gitu kan, daripada kenapa-napa di jalan. Pikir masih agak jauh gitu mau pulang. Langsung lah mampir itu karena nggak tahu mau bilang apa nih, saya mau bilang apa. Dan pada saat itu di tempatnya Pak Ju juga lagi ada latihan paduan suara untuk persiapan juga kegiatan rangkaian Natal itu gitu ya. Jadi ada beberapa penatua ya, termasuk Pak Dewarno gitu ya di situ lagi pada kumpul, Oma Christine, wah pokoknya beberapa orang. Sampai di depan pintu gitu ya, apalagi ngeliat banyak orang makin bingung mau ngomong apa, yang punya rumah nih yang mana ya gitu, juga belum tahu yang mana. Cuman kaget kan, karena mungkin Bu Pendeta datang ini ada apa gitu. Cuman saya bilang saya pusing, tiba-tiba jatuh gitu. Langsung ya udah ngeblak gitu. Terus langsung ya, karena Oma Christine waktu itu perawat juga ya, Baju ya di Dirgahayu ya. Ditangani. Wah, waktu itu panik karena dibawa ke rumah sakit, sementara aduh gimana ya, saya jauh dari jemaat yang biasa, artinya yang saya sudah punya kedekatan secara emosional. Sementara di Immanuel walaupun saya bagian dari Immanuel, tapi kan nggak terlalu dekat pada saat itu. Nah, sementara anak saya masih bayi nih, siapa yang megang kalau saya di rumah sakit? Wah, pokoknya bingung dah, mau nggak tahu ini harus bagaimana seharusnya gitu ya. Ya lah, puji Tuhannya ya teman-teman presbiter di Kaisarea waktu itu gitu ya, teman-teman presbiter di Kaisarea itu sangat penopang gitu ya. Mereka langsung ya bagi-bagi tugas, yang jagain Diva siapa, lalu Jenny yang akan bolak-balik ke rumah sakit, rumah Pak Ju gitu ya. Lalu Oma Christine juga nemenin di rumah sakit ya, pokoknya begitulah. Artinya pengalaman menariknya di situ yang saya tangkap bahwa ketika masuk dalam dunia pelayanan itu nggak cuma melihat, artinya kapan kita ada di depan mimbar atau di atas mimbar lalu baru kita menyebutnya sebuah pelayanan, tapi mereka melihat bahwa apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan itu bagian dari pelayanan. Dan itu yang saya rasakan, bukan karena mereka melayani dan mendampingi saya, tapi ketika mereka bisa melayani anak saya gitu yang masih bayi gitu ya, bisa merawat gitu. Dan aku pikir ini kalau bukan karena orang-orang hebat yang punya sense untuk melayaninya tinggi, ini nggak akan terjadi gitu. Dan rupanya Tuhan memang mengirim harus jatuhnya di rumah itu, bukan di tempat yang lain. Mungkin belum sama kali ya, kalau pengalamannya di tempat lain mungkin gitu. Mungkin, betul. Nah, jadi artinya yakin bahwa Tuhan tuh nggak pernah salah. Itu pengalaman yang nggak pernah terlupa sampai sekarang. Menarik ya bahwa pelayanan jadinya nggak cuma sekadar bicara organisasi, tugas tanggung jawab presbiter, tapi seluruh hidup ya. Ini pendeta pingsan juga diurusin gitu loh. Kalau itu bukan jam gereja, ini bukan jam ibadah, kalau dibilang gitu kan repotin aja. ini ternyata enggak gitu. Betul banget. Ini ada komen dari pendeta Ruli Antonius, katanya
Om Jo itu orang tua kami di Samarinda dan Bogor. Wah. Berarti kita ngobrol dengan orang yang tepat ini ya. Untuk pelayan senior yang selalu mau GPIB berkembang sesuai zaman katanya begitu. Banget. Benar. Aja waktu itu kita tanya-tanya ya. Wah, ini jadi saya semakin grogi, promosinya gede banget. Soalnya ini sudah dibilang orang tua, sosok pelayan senior, mau GPIB berkembang sesuai zaman. Tepat ini. Tepat kok. Karena begini, Pet, Pak Ju ini orang yang artinya memang kalau bicara pelayanan tadi dari tahun 88 ya, saya ketemu Pak Ju juga masih dalam tanggung jawab pelayanan sebagai presbiter, bukan hanya di gereja Immanuel, tapi waktu itu juga di Mupel kita bersama-sama gitu ya. Banyak hal yang dikerjakan, padahal kesibukan pekerjaannya sendiri pun juga seringkali harus kesana kemari gitu. Tapi nggak ada istilah waktu yang akan dibuang untuk melayani, selalu memberikan kesempatan menyediakan waktu untuk melayani juga. Nah, yang paling menarik adalah Pak Ju ini juga doyan bacain tata gereja, pengen tahu apa sih perkembangannya sekarang gitu. Kalau mungkin misalnya pada saat itu nggak ikut PST, nggak ikut PS, tapi gimana apa hasil pekerjaan, dan kami kayak ketemu orang tua yang memang kan kalau anak kan selalu pengen gitu ya, habis ngapain terus pengen ditanyain nah yang dikerjain gitu ya. Nah ini tipikalnya Pak Ju gitu ya. Jadi kami habis dari mana-mana gitu, ya bukan pertanyaan kepo, tapi karena kepengen tahu sejauh mana GPIB ini sudah melangkah, berkembang, dan yang kami alami. Ini bukan lagi ngangkat lagi, tapi ini pengalaman real. Ya. Karena orang lain juga ngomong begitu bukan cuma ya. Kalau sudah lebih dari satu orang ya sudah lah ya, kita anggap valid lah ya. Itu masih jelas. Padahal alasan belum selesai saya baca loh. Nggak usah diomongin alasan lah Pak ya, nanti aja itu. Kami takut malu. Sekarang giliran Pak Jo aja nih. Mengapa mau Pak kalau begitu? Selain alasan ditangkap, mau nggak mau ya, maksudnya panggilan dan lain sebagainya. Kan menjadi penatua atau presbiter di GPIB itu bukan persoalan yang mudah, tapi susah-susah gampang ya. Ada enaknya, tapi banyak nggak enaknya juga. Kok mau Pak? Tahun 88 ya, nggak bosan Pak. Banyak yang minta pensiun loh. Minta cuti juga loh. Ya. Memang ya itulah yang saya bilang di awal tadi. Tuhan sudah menangkap saya gitu. Jadi saya nggak boleh nggak bisa lepas, dan saya juga karena saya ditangkap. Ketika ditangkap itu saya merasa saya diberi anugerah, saya diberi kehormatan gitu. Jadi saya juga nggak punya keinginan untuk menghindar atau melepaskan diri dari tangkapan Tuhan. Yang pasti itu tidak mungkin dapat saya lakukan juga gitu. Iya, jadi lalu saya juga merasa bahwa melalui GPIB lah saya dibimbing, saya dibesarkan, sehingga saya bisa ada seperti saya sekarang ini gitu. Mungkin kalau di tempat lain saya nggak ngerti ya. Ya tahun 88 masih saya sangat muda, masih nggak punya pengalaman apa-apa gitu. Tapi ya itu tadi, seperti Pendeta Desi bilang bahwa nggak ada keputusan Tuhan yang nggak betul. Ketika saya nggak bisa apa-apa, Tuhan memperlengkapi sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang harus saya lakukan. Dan saya nggak akan pernah ingat, nggak akan pernah lupa salah satu kebelum siapan saya ketika dipanggil menjadi diaken. Tahun 88 itu saya melayani di Teluk Dalam 1. Nah, untuk masuk ke sana aja waktu itu
bulan Desember kalau nggak salah, saya lupa bulannya, bulan Desember tapi musim hujan. Jadi kendaraan yang saya lalui hanya bisa berhenti di jalan aspal. Harus jalan ke dalam, jalan kaki belepotan, nyampe di gedung gereja, nyari air buat cuci kaki nggak ada. Jadi perjuangan. Iya, seru banget. Udah gitu masuk ibadah. Nah, ini lagi. Ketika ngomong amin setelah votum, saya aminnya 3 kali. Amin penutup, amin berkat. Ya, itu jadi, tapi sadar bahwa ada kekeliruan, tapi entah kenapa Tuhan membuat saya tetap tenang gitu, sehingga pelayanan masih terus bisa berjalan. Padahal saya ya anak TK masih gitu loh, gitu ya. Nah, saat itu. Ya. Ya begitulah, terus berlanjut. Jadi kalau ditanya susah atau mudah, ya hidup kan gitu ya, ada susahnya, ada mudahnya. Kalau ditanya senang atau kurang senang, ya saya akan lebih banyak menjawab senang gitu. Mungkin karena dasar saya sendiri, saya itu dulunya adalah termasuk tipikal orang yang introvert gitu ya, agak susah bergaul dengan orang. Tapi ketika Tuhan memanggil saya jadi pelayan, mau nggak mau saya harus bergaul dengan orang. Di situ saya menemukan kesukacitaan, bersosialisasi, bisa menyapa jemaat, bisa ngobrol. Akhirnya ya hal-hal itulah. Dan yang lebih ini lagi, satu kehormatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, bahwa melalui pelayanan firman itulah saya bisa mengingatkan kawan-kawan untuk mempertahankan anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini dia gitu ya, dalam segala keterbatasannya saya menemukan seorang mentornya ini cukup antik. Dia waktu itu sesama majelis. Tapi dia punya metode yang cukup bagus, sehingga kalau dulu masih belum ada istilahnya belajar Alkitab gitu ya, tahun segitu ya, tahun 88 kita masih betul-betul di Samarinda masih ala kadarnya gitu ya. Tapi salah seorang penatua ini kebetulan sarjana muda teologi, saya lupa dari teologi mana. Dia menyemangati kita untuk tiap minggu ketemu, membahas satu perikop Alkitab, lalu disuruh coba eksposisi maupun menyampaikan dalam bentuk khotbah, dinilai rame-rame. Waduh. Jadi luar biasa di situ. Tahun 88 itu. Iya, jadi 88 89 itu ya. Jadi luar biasa saya dibimbing gitu. Dibimbing, dididik, dikembangkan gitu ya. Nah, oleh karena itu maka muncullah dalam hati saya semakin kuat gitu untuk melakukan pelayanan itu sebagaimana adanya. Apapun yang kita hadapi tidak hanya terbatas pada hal yang liturgis di gereja saja, karena waktu itu kita juga menghadapi ada hal-hal lain di Pelkes itu. Misalkan mereka panen, ternyata penyalurannya juga susah, kan gitu kan? Karena akses juga susah. Itu juga salah satunya yang melatih saya bersama teman-teman waktu itu bertumbuh bersama-sama, sehingga kalau ngomong di Kaisarea barangkali di situ ada satu kebersamaan yang wow. Luar biasa. Iya, dan meskipun sudah jauh begini pun istilahnya jalinan itu masih ada. Nah, itulah yang semakin
membuat bukan hanya saya pikir, tapi kami semua yang terlibat dalam pelayanan itu merasakan bahwa memang kompleksitas melayani itu tidak sederhana, rumit. Tiap kepala punya keinginan masing-masing gitu ya, punya kebutuhan masing-masing kan gitu. Jadi bukan hanya rumit, tapi juga kadang-kadang permasalahannya sangat dalam, menyangkut banyak sisi kehidupan gitu loh. Jadi akhirnya itu juga yang mendidik kita untuk terus belajar bersabar, berlapang dada terhadap segala sesuatu, sehingga kita semua masih terus bisa bertahan. Rasanya yang presbiter seangkatan saya belum ada yang mundur. Iya, maju terus walaupun umur semakin dekat dengan peraturan. Dekat kemana, Pak? dekat untuk batasan terpilih lagi. Ya, begitulah ceritanya. Tapi ada beberapa clue ya, yang artinya ada beberapa poin yang penting nih aku catat tadi. Artinya yang pertama bahwa ditangkap Tuhan itu anugerah. Banyak orang yang ketika ditangkap Tuhan itu akhirnya mengeluh, kok kan saya belum punya pengalaman, kan saya nggak bisa dan seterusnya gitu ya. Tapi dari pengalaman ditangkap Tuhan dan melihatnya ini sebagai sebuah anugerah, lalu kemudian yang kedua tadi disampaikan Pak Ju itu adalah bahwa bisa diberikan kekuatan untuk mengajar juga bahwa orang lain juga bisa melakukan itu. Artinya menyemangati orang lain juga melakukan. Nah, ketika semangat itu terbangun, Tuhan siapkan itu yang ketiga. Makanya ketemu teman kerja, mentor yang bisa mensupport juga dalam banyak hal gitu ya, sehingga yang awalnya mungkin merasa ya masih belum bisa, tadi beberapa kali bilang anak TK gitu ya di pelayanan, tapi ya Tuhan lengkapi. Itu yang tadi dibilang, Tuhan itu emang gak pernah salah gitu kan. Kalau udah dipilih, udah ditetapkan Tuhan, dia bilang gak ada yang gak bisa gitu kan. Yang penting kita mau dulu gitu kan, kita mau penuhi panggilannya. Jangan terkesima gitu dong, Pet. Enggak. Aku sambil mikir gini. Tadi soalnya ada sedikit kata yang menarik menurut saya dari apa yang Pak Jo sampaikan. Presbiter seangkatan belum ada yang mundur. Ada apa ini? Maksudnya mentalitas apa yang dimiliki sehingga jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan mentalitas ini yang perlu jadi inspirasi bagi kita semua yang sekarang ini sudah kan, kalau lelah itu istirahat, tapi sekarang orang tuh kalau lelah menyerah. Nah, itu yang kadang-kadang bikin mau cuti lah, ngambek lalu pindah gereja lah, kan gitu ya. Mungkin Pak Jo boleh share kan, maksudnya bagaimana kemudian mempertahankan sehingga panggilan pelayanan ini tetap menyenangkan, lalu tetap objektif gitu ya. Apapun, kayak tadi belajar tata gereja, lalu kalau ada masalah di tata gereja, oke, kita bicara organisasi, tapi pelayanan tetap bisa berjalan gitu. Nah, itu yang sulit nih sekarang ini. Iya kan, makanya aku banget. Iya, kayak bilang soalnya yang zaman-zaman itu nggak ada yang mundur tuh, yang ada kasih nasihat, biar marah nih, abis itu nanti tetap datang pelayanan. Benar. Bagaimana tuh caranya, Pak Jo? Nah, itu dia. Saya juga bingung kalau ditanya sebetulnya. Tapi barangkali itu semua muncul dari itu tadi ya, yang saya bilang di awal, bahwa saya ditangkap Tuhan. Tuhan menangkap itu, bahwa buat saya itu adalah suatu anugerah. Bahkan ketika saya diperlengkapi, saya diberi sesuatu yang lebih, kehormatan gitu loh. Jadi mungkin itu yang membuat kami masih bisa bertahan gitu ya. Dan ketika kelengkapan itu boleh kita rasakan dalam hal misalkan bisa menjadi semakin bersabar. Ya kita semua mengalami lah namanya sidang majelis jemaat aja misalkan gitu kan. Itu kan bukan arena yang nyaman gitu loh.
penuh dengan pergumulan gitu. Benar, Nah, benar. iya kan, jadi gimana gitu ya, terkuras kita di sana. Tapi ya Tuhan terus menguatkan gitu. Itu kan kalau saya ukur tipikal saya, orang yang dulunya introvert, biasa orang introvert kan mudah tersinggung, emosional gitu kan. Tapi ya saya gitu soalnya. Saya langsung tersenyum. ya jadi kalau saya pribadi benar-benar merasakan menjadi pelayan Tuhan meskipun tidak mudah, tapi di sana ada satu kehormatan yang diberikan oleh Tuhan. Terlebih lagi ketika dalam prakteknya kita itu ya ini apa ya, kita kan nggak bisa lepas dari emosi ya. Ketika dalam prakteknya misalkan orang begitu melihat kita tunduk, itu ada kesukacitaan, ada kebanggaan, ada kesombongan bahkan mungkin ya. Itu yang harus kita kendalikan gitu kan. Jadi hal-hal semua itu semakin, kalau buat saya, semakin membuat saya harus mawas diri, banyak introspeksi, sehingga perlu belajar dari yang kawan-kawan yang lebih muda tadi gitu. Karena mungkin kan kebutuhan kita sudah berbeda, pola pikir kita juga sudah berbeda, dan kita masing-masing sadar sebetulnya bahwa semakin tua semakin tidak berdaya, sementara misi bergereja kan harus terus berjalan gitu loh. Jadi ya barangkali itu juga yang membuat kita semakin terbuka terhadap segala sesuatu. Mungkin itu ya, saya mungkin karena menjalani dan nggak pernah gitu. atau mungkin nggak Pak Ju, bahwa angkatan Pak Ju dan seangkatannya gitu ya, katakan begitu, teman-teman presbiter ini yang masih banyak meluangkan waktu berefleksi gitu. Jadi ketika mengambil pelayanan atau ketika menerima panggilan pengutusan itu, direfleksikan dalam perjalanan hidup sehingga akhirnya mendorong itu menjadi kekuatan dalam melayani. Katakan biasanya ketika refleksi itu hilang, munculnya jadi gengsinya gitu ya. Artinya lebih ke ya gue maju karena gengsi nih, masa iya ya kan makin kemari sudah mulai ketemu godaan itu ya. Walaupun kita nggak boleh bilang itu semua seperti itu, tapi ada godaan yang lebih pada lebih pada prestise tadi gitu, sehingga akhirnya waktu dan kesempatan merefleksikan panggilan pengutusannya hampir tidak ada kan. Kalau dari percakapan tadi bayangin aja kesan dari tahun 88 bahwa ditangkap sebagai anugerah itu aja masih terkenang. Ini kan berarti kan buah refleksi panjang yang akhirnya memberikan sebuah kesimpulan bahwa perjalanan hidup dalam panggilan pengutusan ini memang karena anugerah Tuhan gitu. Ini yang dan banyak kita temukan gitu ya, banyak ditemukan di Diakan Penatua yang seangkatan dengan Pak Ju ini gitu. Makanya saya kalau sidang tuh lebih suka deket dengan yang tua-tua aja. Sana mungkin gitu ya, dan mungkin nggak terlalu menjawab atau menghadapi persoalan itu karena mikir gengsi atau kedudukannya atau posisinya bagaimana gitu ya. Lebih berpikir untuk ke arah yang maju gitu. Sama yang tadi Pak Jo bilang itu sekalian maksudnya mau tanya yang berikutnya nih Pak Jo, sorry saya potong. Karena Pak Jo tadi bilang kan ini jadi kayak arena belajar jadinya. Orang lain arena pertandingan, kalau bicara arena ya. Ini arena belajar yang karena itu bikin sabar, lebih rendah hati. Mungkin itu kali ya yang perlu dipahami semua kita presbiter, Diakan Penatua pendeta. Saya juga lagi berefleksi, sungguhkah gitu ya pelayanan yang dilakukan sampai saat ini sungguh-sungguh membuat ladang pelayanan kita arena belajar atau arena pertandingan. Itu penting banget ya tadi Pak Jo bilang.
Silakan Pak. Ya, mungkin bisa disimpulkan seperti itu ya. Karena terus terang 2017 itu saya sendiri bingung-bingung. Saya baru mendaftar itu di Sebaot 2015 dan saya orang yang tidak pernah masuk gereja Sebaot sebelumnya. Jadi apa istilahnya nggak ada orang yang kenal saya di Sebaot gitu. Jadi tapi ya kembali gitu, kok 2017 ditangkap lagi sama Tuhan gitu. Itu jalannya bagaimana saya juga nggak ngerti. Itu yang semakin membuat saya berefleksi lagi gitu ya. Wow, memang apakah ini betul panggilan saya gitu loh, gitu ya. Jadi, nah, saya semakin meyakini bahwa hidup itu adalah belajar. Memang dari dulu saya juga karena sifat yang suka menyendiri itu, temannya ya buku sama, kalau dulu zamannya apa itu yang untuk kaset yang kecil itu lupa namanya. Walkman gitu ya. Itu kan di kuping Walkman, di mata buku gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu di sana seperti yang Pendeta Desi bilang tadi, dari mana ya ada apa dong, kasih tahu dong yang baru kan gitu ya. Jadi ya seperti itu barangkali ya. Jadi semakin saya dipanggil lagi sama Tuhan. Saya harus istilahnya harus belajar lebih kuat lagi gitu ya, lebih giat lagi. Nah, bulan Maret kemarin tahun 2020 saya itu nggak ngerti multimedia. Saya termasuk orang yang gaptek gitu. Lah kok Tuhan melalui jemaat rekan-rekan anggota majelis memilih saya menjadi ketua 5. Aduh, bumi dengan langit bertemu gitu kan. Di mana titik tengahnya? Bingunglah saya gitu kan. Tapi ya itulah, hidup belajar, dan ketika kita mau belajar Tuhan pasti akan melengkapi. Mungkin jalannya tersandung-sandung gitu ya. Dan itu tadi, ketika Tuhan sudah memilih, janganlah mundur. Walaupun jujur gitu ya. Kadang-kadang haruskah saya lanjutkan ini gitu. Ada namanya pergumulan gitu ya. Karena gapnya terlalu jauh gitu loh ya, rentangnya terlalu jauh. Benar. Tapi Pak Ju ini kan juga memang rumahnya tempat tongkrongannya anak-anak muda sebenarnya gitu. Dari dulu waktu di Samarinda juga memang anak asuhnya banyak lah istilahnya gitu ya. Mau dari teman-teman pemuda, pendeta muda pun juga jadi anak asuh semua di situ. Tempat nongkrong dan ya akhirnya mungkin banyak ini ya, dari kalau tadi bahasanya Pak Ju itu hidup bersama lewat setiap percakapan gitu ya, lewat setiap diskusi yang muncul, yang akhirnya yang banyak saling melengkapi juga gitu ya. Yeah. Pengalaman menarik. Terus Pak Jo ini kan sudah punya banyak pengalaman nih di jemaat-jemaat besar lagi. Immanuel Samarinda kan besar lah ya untuk di Kaltim 2. Di Jabar 2 juga Sebaot termasuk jemaat besar. Paling besar. Iya. Kira-kira dari semua pengalaman yang Pak Jo alami sebagai seorang presbiter ya, penatua secara diaken atau penatua secara khusus, sistem presbiterial sinodal di GPIB gimana menurut Pak Jo? Baikkah konsepnya, lalu pelaksanaannya nggak baik? Ada yang bilang kan gitu ya, konsepnya mantap, tapi di jemaat lokal nggak terlalu gitu. Atau enggak, udah bagus nih, udah oke punya nih misalnya gitu. Boleh share pandangan, kan kita belajar ya. Soalnya banyak yang bilang, wah ini keren banget narsum malam ini nih, begitu katanya. Aduh. Ya buat saya pribadi sih presbiterial sinodal
itu adalah suatu suatu bentuk pelayanan kepemimpinan ya yang ideal, yang bagus menurut saya gitu ya. Karena sebagaimana Tuhan Yesus kan menghendaki kita ini bersama-sama menjadi satu dengan Dia dan Sang Bapa kan gitu kan. Nah, kira-kira kalau digabungkan dengan pengalaman bergereja yang sesungguhnya, bergereja adalah buat saya, bergereja itu adalah suatu kebersamaan gitu. Jadi kebersamaan sebagai jemaat, bersamaan antara jemaat dan pelayan, kebersamaan antar pelayan itu sendiri gitu. Jadi benar-benar kebersamaan yang untuk semua. Kalau Trimas Scripture punya prinsip itu one for all for one gitu ya. Nah, namun prakteknya hal yang bagus ini bukan hanya sulit menurut saya, cukup sulit. Pengalaman saya di dunia sekuler dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan di perusahaan itu jauh lebih mudah dibandingin memimpin pelayanan bergereja. Betul. Jadi kalau di dunia sekuler seorang pemimpin itu boleh jadi bos, bisa jadi bos. Nah, bos kan can do no wrong gitu ya. Tapi kalau di gereja pemimpin itu bukan bos dan tidak boleh jadi bos seharusnya. Kenapa? Karena kita adalah pelayan, gitu kan. Nah, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya dan diberi kepercayaan, kehormatan untuk memimpin jemaatnya, kan gitu kan. Jadi dasarnya adalah pelayan, bukan pemimpin yang melayani, bukan. Gitu. Jadi kalau nggak salah ini pernah dibahas sama Pendeta Boido ya. Ya betul. Rutin luar biasa loh. Iya. Jadi Ketua Lima itu yang harus begitu, menangkap signal-signal yang ada di sekitar. Gitulah kira-kira ya. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, Pendeta Petrus. Jadi kalau acara 17-an saya suka ngikutin tuh pengibaran bendera di istana kan. Kalau saya perhatikan paskibraka, ya kan sekian banyak orang, sekian banyak regu, masing-masing punya kepala, masing-masing mempunyai aba-aba yang berbeda-beda terhadap regunya kan gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan semua anggota di dalam regu tersebut, gitu kan, mengerti apa yang harus dilakukan ketika sang pemimpin mengucapkan satu aba-aba. Kalau coba kita perhatikan mereka ketika berbaris, ya, jadi mereka memahami aba-aba sang pemimpin. Lalu mereka bergerak pada waktu yang sama, bergerak menuju arah yang sama, gitu. Lalu kalau kita perhatiin lagi sedikit lebih detail, meskipun tingginya tidak persis sama, panjang kakinya juga tidak sama orang per orang, karena kaki kita kanan kiri pun panjangnya nggak sama itu sebetulnya kan. Tapi lebar langkahnya dibuat sama, gitu. Jadi ayunan tangannya pun sama, gitu. Bahkan ketika aba-aba yang cukup aneh, hadap kiri kanan gerak misalkan, atau kanan hadap kiri kanan jalan, ini kan kalau ada 3 sub, siapa yang harus ke kanan, siapa yang harus ke kiri kan gitu. Mereka terlatih, ya, sehingga mereka tahu, oh saya yang harus ke kanan, saya yang harus ke kiri dan seterusnya. Sehingga bersama-sama mereka bisa sampai pada tujuannya, gitu kan. Dan saya sebagai penonton, selain melihat mereka sama-sama dalam waktu yang sama, bersamaan mencapai tujuan, saya juga merasa terhibur, saya merasa bangga gitu kan, saya bahkan ya bisa sampai terharu gitu, apalagi kalau ketika benderanya dikerek, pas selesai lagu Indonesia Raya, pas tepat itu di atas gitu kan, itu kan luar biasa gitu ya. Nah disinilah jadi kesulitan-kesulitan yang
dihadapi dalam praktek presbiterial sinodal itu sendiri. Karena masing-masing kepala kita sebagai anggota presbiter belum benar-benar memahami seperti contoh pemahaman kita beriman kepada Kristus, tapi level iman kita atau mungkin keimanan kita kan masing-masing berbeda gitu ya. Nah ini yang memang dalam kehidupan susah disamakan. Bajunya boleh seragam, tapi keinginan hati dan keinginan kepalanya ini susah sekali diseragamkan. Sehingga untuk bergerak bersama pun agak susah gitu loh. Jadi selalu adalah gitu ya yang tidak selaras gitu ya. Tidak bisa bersama-sama gitu ya. Seandainya itu terjadi wow gitu ya, luar biasa pasti kemajuan gereja ini. aku lagi terkagum-kagum, analoginya luar biasa banget. Baris-baris. Ini bisa jadi ilustrasi khotbah yang kuat banget. Dan nggak pernah terpikir selama ini pakai itu upacara kibaran bendera. Luar biasa ya, bahwa melihat misi gereja yang sama menjadi tujuan gitu ya, dilakukan dari berbagai arah dengan banyak bentuk kepemimpinannya gitu kan tadi ya, di setiap kelompok punya pemimpin, lalu ya sama kayak kita di gereja, GPIB-nya sama, tapi kita di masing-masing gereja jemaat juga punya pendeta yang berbeda-beda, pola berpikir berbeda gitu ya, tapi harus memberikan instruksi mengarah pada misi yang sama gitu kan, menuju pada misi yang sama itu, dan ya harus mencoba membangun irama yang serupa walaupun tidak bisa sama gitu ya, serupa, sehingga menjadi rangkaian padu padan yang luar biasa gitu. Dan ini benar-benar mungkin kalau saya bilang memang benar-benar mewakili banget contohnya buat presbiterial sinodal gitu ya. Tapi gitu ya. Tapi gambaran tentang upacara tadi itu benar-benar idealnya ya Pak Ju, idealnya. Makanya kalau itu gereja kita gitu ya, bisa lakukan itu, wow gitu ya. Wow, karena itu pasti bukan hal yang gampang. Nggak usahlah kita bicara soal mau bikin seirama, berpikir bersama saja, yang satu pikir ke sana, satu pikir ke sini gitu kan. Ini udah nggak bisa menyatukan persepsi aja, wah betapa susahnya gitu ya. Ini terjadi. Nah, artinya dalam kondisi-kondisi seperti ini, apa nih kira-kira Pak Ju yang harus diperbarui ya gitu. Kalau sistemnya gitu ya kan, presbiterial ini kan sistem ya, sistemnya sudah begitu bagus, begitu kuat gitu ya, tapi belum bisa semua orang gitu ya, jemaat akan belum bisa mengatakan wow gitu, belum bisa rame-rame ngomong itu kan. Kalau kita ngelihat upacara itu kan ikut deg-degan juga, mereka yang baris, kita yang deg-degan nonton di TV gitu kan. Tapi begitu benderanya sampai di pucuk tadi kayak dibilang Pak Ju, mungkin kita bisa di berbagai tempat bisa nangis walaupun kita nggak kenal siapa mereka gitu, karena ada pengaruh yang kuat gitu dari tontonan itu ya gitu. Nah, kalau kita di GPIB gitu ya, di GPIB ini kan sistemnya kuat dibangun, tapi kan mencapai titik itu kan masih banyak yang harus dibenahi gitu. Sehingga bisa sama-sama kita menggaungkan wow gitu ya. Dari segi guru kita bisa bilang wow, atau mungkin kita sama-sama bisa menangis haru gitu ya dengan kondisi ini. Kira-kira menurut Pak Juni, apa ya yang bisa diperbaharui atau pembaharuan yang bagaimana gitu, yang harus yang sebaiknya gitu kita bisa upayakan bersama gitu. Saya terus terang belum berani mengatakan pembaruan, tapi saya lebih berani juga mengatakan yang diperlukan mungkin penyegaran gitu ya, sama penyesuaian barangkali gitu ya, karena kebersamaan itu bisa kita bangun melalui satu sel yang kecil. Jadi kayak contoh GPIB kan menganut sektor gitu ya. Mungkin kebersamaan itu bisa dibangun di lingkup sektor dulu. Nah, apa yang dibangun itu penyegaran. Gitu. Penyegaran ini
bisa ditempuh dengan pelatihan-pelatihan gitu, mengingatkan hal-hal yang masih belum jalan dan seterusnya. Kayak seperti kita terhadap mendidik anak-anak kita lah. Kita peringatkan mereka terhadap suatu hal, itu nggak cukup satu kali diingatkan, tapi perlu beberapa kali. Nah, ini mohon maaf. Jadi saya dalam sekian lama terpilih menjadi presbiter, itu pembinaan hanya berlangsung ketika mau diteguhkan saja. Tidak ada pembinaan lanjutan. Nah, akhirnya banyak yang lupa gitu loh. Visi GPIB apa sih, misinya apa sih, tugas saya apa sih, kan gitu. Paskibraka itu mereka bisa melaksanakan tugas karena digembleng, diingatkan, dilatih tiap hari. Nah, memang ini agak repot karena masing-masing presbiter punya beban-beban hidup dan kesibukan yang berbeda-beda. Tapi pasti ada waktunya untuk bersama-sama. Gitu. Jadi ini bukan nyombong gitu ya. Saya berani ngomong gini karena kita pernah mempraktekkan itu dalam satu sektor. Misalkan dalam hal berkhotbah saja, kita mengundang sektor kita itu pernah mengundang beberapa narasumber di luar kegiatan yang lain. Itu hanya untuk satu, untuk mengingatkan kita dan untuk mengembangkan talenta yang ada pada kita. Jadi memang hidup itu belajar gitu. Oleh karena itu ya kita perlu belajar terus-menerus, diingatkan, dibina gitu. Jadi itu saya lebih suka kepada istilah penyegaran lah gitu ya. Nah, apalagi kalau penyegaran itu berkaitan dengan masalah-masalah yang real yang ada di lapangan. Sekali lagi mohon maaf, tapi ini sifatnya otokritik. Misalkan pemahaman tentang persepuluhan aja, gitu kan? Ini antar jemaat berbeda kan masih kan? Bahkan mungkin mohon maaf ya, saya nggak tahu. Mungkin antar pendeta juga masih berbeda loh. Nah, ya kan? Sehingga yang namanya persepuluhan di lingkungan GPIB itu sendiri masih beragam banget. Ada yang bertanya, kenapa harus persepuluhan? Kenapa kok tidak iuran saja, misalkan yang ke sinode gitu kan? Kenapa kok nggak persembahan tetap bulanan yang kayak model dulu lagi dan seterusnya gitu. Dan banyak sekali gitu, itu salah satu contohnya. Kemudian hal-hal yang lain yang saya percaya sangat karakteristik, sangat unik di tiap-tiap jemaat, memang tidak bisa disamakan, tapi di lingkup jemaat itu sendiri harus bisa diakomodir gitu. Dan ini pun nggak gampang gitu. Saya percaya karena tiap kepala punya pandangan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, keinginan yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Lalu penyesuaian, nah ini buat saya di tahun 2020 ini ada satu peristiwa yang memporak-porandakan semua sektor kan, COVID-19 contohnya. Jadi kita ya GPIB sudah besar banget ya, 330 jemaat kalau nggak salah, sehingga mau nggak mau ada birokrasi yang harus dijalankan. Kalau birokrasi jalan biasanya fleksibilitas itu kurang dinamis, gitu kan? Nah, jadi misalkan dampak dari COVID kita nggak bisa bergereja secara tatap muka, gitu. Ini terus yang terjadi buat jemaat yang antisipatif, mereka dan punya kemampuan, gitu ya, mereka cepat bisa menyesuaikan diri. Tapi kan kita lihat ada jemaat-jemaat yang dengan segala keterbatasan yang ada belum dapat seperti itu. Ada yang ibadah minggu live streaming, ada ibadah minggu rekaman dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bergumul bagaimana dengan baptisan berkaitan dengan umur misalkan. Kan gitu kan? Bagaimana dengan PKLU yang semakin mohon maaf lah bahasanya saya nggak ngerti, tapi kan PKLU ini kan para orang tua yang dari dulu hidupnya bersosial, berbeda dengan anak muda sekarang yang hidupnya dengan 2 jempol gitu kan. Jadi kalau di rumah pun nggak terlalu masalah, kalau orang tua kan agak ini ya rindu bertemu dengan sesama kan gitu. Itu suatu beban yang tidak mudah juga gitu.
Dan ini semua kan harus ditangani gereja gitu loh ya. Jadi ini maksud saya penyesuaian dengan keadaan yang ada gitu. Masalah CD misalkan ada jemaat yang sudah melaksanakan CD dengan berbagai cara dan metode gitu ya. Tapi ada juga jemaat yang masih belum berani dan seterusnya gitu. Ada hal-hal yang penting yang lebih menyedihkan lagi misalkan masalah pemakaman. Betul. Dengan segala keterbatasannya kan sekarang mau nggak mau diusahakan untuk tidak lebih dari 24 jam kan. Dan itu pun yang hadir dalam kedukaan kan sangat terbatas gitu. Mungkin orang bisa menunda kehadirannya dalam ibadah perkawinan gitu, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk ibadah pemakaman kan hanya sekali dan nggak bisa ditunda kan gitu. Ini juga buat keluarga yang bersedih juga ada pergumulan tersendiri. Nah, bagaimana mendampingi mereka ini yang bertambah itu? Kita belum memikirkan anak-anak yang harus sekolah di rumah loh, belum lagi ngomong yang terkena dampak secara langsung terhadap ekonominya dan seterusnya gitu ya. Jadi ini masalah yang sangat kompleks yang saya pikir harus segera dilakukan penyesuaian walaupun itu tidak mudah, saya tahu. Ya, kira-kira kalau pembaruan apa belum berani ngomong. Paling tidak pembaruan menjadi cita-cita ya, harapannya ke depan. Tapi mulai langkahnya seperti yang tadi Pak Ju bilang mungkin ya, dengan mulai penyesuaian tadi gitu ya, penyegaran gitu ya, penyegaran untuk masing-masing kita gitu ya, pelayan. Ya benar juga sih. Tapi memang yang Pak Jo bilang benar bahwa gereja harus adaptif. Di tengah-tengah COVID saat ini ya birokrasi harus semakin fleksibel karena ada banyak hal yang memang butuh penyesuaian. Benar. Kita nggak bisa strict dulu ya, yang harus begini dan lain sebagainya. Apalagi sekarang semua virtual dan lain-lain. Menarik sudut pandang dari Pak Jo tadi gitu, bahwa sebenarnya itu juga bagian dari pembaharuan sebenarnya. Gereja juga harus adaptif, itu bagian dari langkah mereformasi ya. Terus memperbaharui dirinya gitu, supaya pada akhirnya jangan zamannya kemana kitanya kemana kan begitu ya. Harus berjalan beriringan. Jadi bukan hanya bicara presbiter yang berjalan bersama-sama, tapi presbiter yang berjalan bersama-sama juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi dunia yang ada di sekitar, karena kita ada di dunia begitu kira-kira. Wah, ini luar biasa kaya kita ya, karena sebenarnya begini, bagi yang baru bergabung, ini episode 4, mungkin yang setia mengikuti pasti juga diperkaya seperti kami berdua banget. Karena waktu pertama Pendeta Daniel berbicara seputar pelayanannya, suka duka pelayanannya dan lain sebagainya, sehingga ada begitu banyak hal juga yang beliau lakukan untuk pembaharuan diri dalam tugas tanggung jawab pelayanan juga bersama-sama dengan jemaat. Episode kedua yang tadi Pak Jo juga sempat mention ya, terkait dengan Pendeta Boydo bilang core kita itu bukan pemimpinnya tapi pelayannya. Ya, sehingga kita harus melayani. Kalau Vikaris David kemarin bicara soal model kepemimpinan itu nggak bisa satu gitu. Kita harus menyesuaikan dengan berbagai macam situasi. Kadang memang harus kita otoriter, kadang harus fleksibel, bagaimana situasinya. Nah, malam ini Pak Penatua Jo bilang bahwa kita juga harus adaptif sebagai gereja dalam tugas tanggung jawab kepemimpinan dan pelayanan yang kita lakukan, termasuk yang tadi Paskibraka itu menarik sekali. Kalau semua kan aku tuh selalu berpikir, kalau semua mau pelayan lalu siapa yang pimpin, kan begitu. Ya. Kalau semua mau pimpin lalu siapa yang melayani? Makanya itu harus sesuai gitu dengan situasi dan kondisi. Ya kalau satu jadi instruktur pemimpin upacara misalnya, ya ikuti gitu, jangan satu ngomong yang lain ngomong gitu. Kadang dan kecenderungan di gereja ya. Kecenderungan gereja kan gitu. Oh, sama kok kita, sama-sama bersekolah kok gitu. Jadi yang satu atur, semua atur. Toh masing-masing bidang kan ada cakupannya. Tadi Pak Jojo, masing-masing sektor juga bisa melakukan tugas tanggung jawab menjadi pemimpin dan pelayan. Tapi itu mari juga fleksibel diri ya. Saya menangkap yang Pak Jojo sampaikan juga tadi untuk diri kita gitu.
eh, bahwa kita juga harus menyesuaikan diri saat dimana kita belajar, saat dimana kita mengajar. Jangan semua mau Ngajar, nggak ada yang diajar. Belajar. Semua mau belajar, nggak ada yang ngajar. Ya itu dia. Ya kayak tadi kan pembinaan cuma sekali, habis peneguhan nggak ada lagi lah. Orang mau belajar apa? Kan itu juga jadi bagian yang penting. Ini catatannya banyak sekali. Betul. Itu memang salah satu ya soal di jemaat ya, Pak Ju ya. Artinya memang soal pembinaan ini memang penting. Mungkin ini bentuk refreshnya gitu ya, bentuk kita untuk menyegarkan. Memang ya harus banyak pembinaan. Walaupun kadang-kadang nggak semua juga gitu ya presbiter yang suka dalam bentuk-bentuk pembinaan gitu. Nggak usah yang presbiter non pendeta ya, penatua diaken. Yang pendeta aja suka ngomel kalau disuruh pembinaan gitu ya. Nah, kami sudah tahu itu semua. Kadang-kadang gitu kan. Kami pendeta, kami belajar sama itu kadang-kadang gitu. Nah, ini sebenarnya karena ketidaksediaan untuk di refresh tadi, disegarkan gitu. Yang akhirnya ya standarnya sama dari tahun ke tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kan sama. Khotbahnya juga sama. Iya. Dan ya itu bangga karena 1 tahun punya banyak khotbah gitu ya. Lalu kemudian nanti tahun depan di khotbah yang sama, padahal itu konteks di tahun kemarin gitu. Karena nggak merefresh dan tidak mencoba menyesuaikan dengan kondisi-kondisi sekarang dan kini ya. Ya banyak hal yang pastinya kita dapat ya. Saya dengan Pendeta Petri sangat diberkati lah dengan percakapan ini tentunya. Dari orang tua kami yang juga mau berbagi pada saat ini dengan pengalaman-pengalamannya di GPIB tentunya gitu ya, yang kita ingin sama-sama supaya terus menjadi lebih baik gitu, karena kita tahu bahwa nggak ada gereja Tuhan yang tidak baik gitu ya. Dia hadirkan dalam kebaikannya gitu ya, dan dia hadirkan juga dengan maksud yang baik. Hanya terkadang setiap orang yang diberi kesempatan atau anugerah, kata Pak Ju tadi, orang yang diberi anugerah tidak mempergunakan anugerah itu dengan maksimal gitu ya, sehingga di pertengahan atau di perjalanannya bergeser gitu ya. Anugerah yang didapat dia geser itu dengan prestisenya gitu ya, yang makin ditingkatkan. Nah ini yang jadi kecenderungan kita. Mungkin Iya, terima kasih loh Pak Jo. Nanti mungkin ada closing statement lagi ya. Tapi sebelumnya saya mau baca komentar ini. Dari sebenarnya ada beberapa yang terlewat komentarnya tadi banyak ya. Cuman kemudian ada dari Pak Hani Lofi de Fretes. Selamat malam Mas, terima kasih atas sharing yang memberkati malam ini. Kemudian tadi ada juga masukan dari Pak Franz Ferre ya, terkait dengan acara ini bagus. Sarannya nanti ada yang nyanyi di depan. Pak Franz Ferre ini calon presbiter di Cilacap. Presbiter tambahan. Karena ya, sebelumnya juga sudah presbiter, tapi kemudian minta istirahat. Ditangkap lagi di pertengahan periode ini gitu ya. Ya itulah kalau dibilang kehendak Tuhan kita nggak bisa lari, saya bilang gitu. Oh iya, jadi pokoknya yang menyaksikan lalu mendapatkan banyak pencerahan, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami gitu. Jangan lupa bahwa kami selalu hadir di setiap hari Minggu malam jam 8 malam WIB begitu, dengan pastinya banyak guest-guest yang menginspirasi. Minggu depan itu kita ada siapa Kades? Minggu depan kita bersama dengan Imelda Sibala. Imelda Sibala, ya salah satu warga jemaat GPIB gitu ya, yang juga melanglang buana dengan kehidupan yang luar biasa lah, pengalamannya juga luar biasa gitu ya, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri gitu ya. Lalu dia juga salah satu trainer untuk kepemimpinan gitu ya. Pokoknya nggak akan rugi deh gitu ya, nggak akan rugi kalau mau bergabung dengan kami.
sebenarnya ya ini salah satu wadah untuk merefresh juga tentang kepemimpinan kita bersama dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Jo yang baru bergabung, mungkin bisa menyaksikan tayangannya di channel YouTube Garda Depan TV begitu ya, supaya mendengar perjalanan Pak Jo Haryono sejak 88 dan masukan beliau untuk IPIB yang lebih baik ke depan lah ya, dalam kebersamaan kita semua. Ini kan sebenarnya ngobrol-ngobrol ini bagian juga untuk kita menyegarkan. Pak Jo, mungkin ada closing statement, satu kalimat pamungkas kah? Terakhir. Ya, baik. Ada 3 poin. Oh, banyak ya. Jadi nggak. Ada 3 poin. Bisnis gereja itu adalah pelayanan. Jangan sampai makna pelayanan itu luntur di gereja. Kenapa? Di dunia sekuler, namanya pelayanan itu telah membuat sukses. Misalkan ada perusahaan, we serve better, gitu ya. Kami melayani lebih baik dari yang lain. After sales service, gitu kan. Banyak itu justru membuat mereka sukses dalam bisnis. Nah, core bisnis gereja adalah pelayanan. Kalau makna pelayanan itu luntur, mau kemana lagi? Mau bisnis apa lagi kita? Kan gitu kan. Kedua, ayo kita lihat Musa. Ya kan? Coba lihat Musa. Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel yang tegak tengkuk 40 tahun. Musa menerima misi dari Tuhan untuk mengantar bangsa Israel ke tanah perjanjian. 40 tahun dia jalani ada di tengah-tengah bangsa yang tegak tengkuk itu. Hatinya tetap lembut, sabarnya masih tetap ada. Gitu ya. Yang ketiga, setiap waktu ada orangnya, setiap orang juga ada waktunya. Betul banget. Semoga percakapan kita yang pasti memberkati saya juga, juga kita semualah yang ada. Terima kasih sekali lagi, bersyukur memperoleh kehormatan untuk bisa berbicara di Garda Depan TV. Kami yang bersyukur Pak, Bapak mau ditangkap oleh Garda Depan. Mau ditangkap oleh Garda Depan TV. Tapi Pet, ini sebelum kita tutup ya, boleh nggak? Aku menarik tadi justru di closing statementnya Pak Ju ngangkat soal Musa, karena yang aku tahu tokohnya yang digemari oleh Pak Ju ini Jengis Khan ya. Kenapa? Yang juga punya gaya yang khas gitu. Musasi. Tapi terima kasih banyak ya Pak Ju sudah berkenan bersama-sama dengan kami pada malam hari ini, dan bukan hanya kami gitu yang mendapatkan banyak inspirasi dan diberkati lewat sharing ini, tapi juga banyak yang mengikuti, yang mungkin boleh saya sapa ini dari beberapa di Jabar 2, Pak Yeldi Tuu, ini juga aktivis-aktivis di Jabar 2, ini kemudian ada Ibu Lisya Baris, Ibu Kingkin, lalu ada dari Marangkayu. Ada Marangkayu. Ada Ame dan juga Tua. Saya biasa manggilnya gitu. Mereka yang artinya memang terus ingin menjadi lebih baik gitu ya dalam kehadiran di gereja, dan kita yakin bahwa setiap hal yang positif dalam percakapan ini pasti akan terus memberkati dan menopang kita dalam pelayanan bersama gitu ya, di dalam siapa ini Pak Fariska Nuril Huda. Sopo iki? Terima kasih Pak Fariska Nuril Huda. Ya, artinya terima kasih banyak untuk kesempatan pada malam hari ini. Kita sangat bersyukur, dan apapun yang sudah di-sharingkan oleh Pak Ju ini sangat menguatkan kita, tapi juga sekaligus mengingatkan kita, ayo kita terus kembali merefresh lagi diri kita dalam panggilan kita sambil tetap
lihat kanan kiri dalam penyesuaiannya bersama gitu ya, supaya kita terus menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Pak Ju, sekali lagi salam hormat buat Tante Dinda dan juga Grace. Salam juga buat Sebaut Bogor. Halo-halo, nanti Ketua 5 kan bisa halo-halo. Salam dari kami di Garda Depan TV yang sungguh-sungguh merasakan terberkati hari ini. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Terima kasih. Ya. Kita ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Memberkati kita semua. Sehat-sehat.